warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para hadirin dan teman-teman yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, saya Ananda Vidiantoni akan menyampaikan sebuah pidato singkat dengan tema antara peluang dan tantangan dalam pendidikan di era digital. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan penting di era digital ini, terutama di dalam dunia pendidikan. Kita semua sudah menyaksikan bagaimana teknologi digital telah merubah berbagai aspek kehidupan, terutama di dalam dunia pendidikan yang notabene-nya saat belajar dan mengajar. Bisa dilihat, hampir seluruh negara termasuk Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2019 silam merupakan awal terjadinya 68 juta siswa di Indonesia yang terpaksa harus melakukan belajar dari rumah selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Dari situasi ini, mempercepat penggunaan teknologi dalam pendidikan dan membuka mata kita pada potensi yang dimiliki oleh pembelajaran digital. Di era digital saat ini, proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas secara fisik saja. Dengan adanya internet, siswa bisa mengakses materi untuk belajar dari sumber mana saja dan dari platform mana saja yang mampu diakses secara gratis ataupun berbayar. Hal ini bisa menciptakan kesempatan bagi siapa saja untuk belajar tanpa batasan apapun. Siswa tidak lagi terbatas untuk mengeksplor atau belajar apa saja, karena belajar mampu dilakukan di mana saja dan kapanpun itu. Namun hal ini juga memerlukan peran orang tua agar mengawasi seluruh kegiatan anak-anak mereka. Teman-teman yang berbahagia, teknologi juga membawa sebuah elemen baru pada proses belajar mengajar. Dengan adanya alat seperti video konferensi, simulasi, dan aplikasi pembelajaran yang memungkinkan siswa agar bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa hingga 5 dan menambah pengalaman belajar siswa yang lebih menarik, jadi siswa bisa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Ini akan menarik minat siswa untuk belajar karena adanya inovasi yang selalu berkembang di kemudian harinya. Salah satu keuntungan dari revolusi digital yakni kemampuan menggunakan algoritma dan juga menganalisis data yang ada. Bisa juga menyesuaikan dengan materi yang dibutuhkan siswa yang sudah tersedia di berbagai platform pendidikan Kemendikbud. Karena hal ini merupakan salah satu cara paling efektif dalam proses pembelajaran bagi siswa. Siswa dapat memilih materi apa yang mereka sukai dan mereka minati. Namun perlu teman-teman ketahui, di balik kemajuan pendidikan di era digital ini, terdapat salah satu tantangan yang masih banyak ditemui. Salah satunya yakni keseimbangan digital yang tidak merata di kawasan Indonesia.
Menurut hasil laporan survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dilakukan pada periode 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024 menunjukkan bahwa 57 juta penduduk di Indonesia yang kesulitan dalam mengakses internet, terutama dalam wilayah Maluku dan Papua yang merupakan tingkat paling rendah. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam pendidikan di Indonesia, karena tidak semua siswa di daerah tertentu bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi sebagai sumber belajar yang memadai untuk mereka. Karena keterbatasan ini, perlu perhatian yang ekstra untuk pemerintah setempat agar wilayah yang kurang dalam akses internet tidak tertinggal dengan wilayah-wilayah lainnya. Yang dialami oleh siswa, seorang guru juga mempunyai tantangan tersendiri dalam perkembangan pendidikan di era digital ini. Masih banyak guru yang pelatihan khusus yang memadai tentang pemanfaatan alat-alat digital dalam proses belajar. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi terhadap guru agar mampu berinovasi dalam era digital ini dan juga mampu bersaing tidak tertinggal jauh. Antara peluang dan tantangan dalam pendidikan di era digital ini, terutama di kawasan Indonesia, membuat kita teknologi agar menciptakan lingkungan belajar yang baik dan inklusif ke depannya kepada seluruh wilayah dan seluruh siswa yang ada di Indonesia secara merata. Hal ini merupakan tanggung jawab kita semua, yakni pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan juga masyarakat sekitar yang memastikan agar setiap siswa atau anak memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan juga merata. Mari kita bersatu untuk menciptakan masa depan pendidikan di Indonesia yang lebih cerah pada era digital ini. Melalui kolaborasi dan inovasi kita semua yang relevan dan mampu menjaga bangsa kita agar terus maju dan tidak tertinggal oleh negara mana saja. Demikian pidato singkat yang saya dalam pendidikan di era digital ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf